Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita, pembacaan harian kita, yang kali ini terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, judul perikop itu adalah ke-10 orang kusta. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa suatu ketika dalam perjalanan Kristus ke Yerusalem, dia menyusuri suatu daerah perbatasan antara Galilea dan Samaria. Dan ketika dia sampai di sana, dia masuk dalam sebuah desa, tidak disebutkan nama desanya, tapi desa itu terletak di antara daerah Samaria dan daerah Galilea. Dan pada saat dia masuk ke desa itu, ada 10 orang kusta yang mungkin mereka sudah diekskomunikasi oleh komunitas mereka, karena pada saat itu memang sakit kusta dianggap sebagai sebuah sakit yang memang harus diekskomunikasi atau harus disingkirkan dari masyarakat. Dan mereka bertemu dengan Kristus, lalu mereka meminta Kristus untuk berbelas kasihan kepada mereka. Lalu kemudian saudara, apa yang Kristus lakukan? Kristus kemudian memerintahkan mereka untuk pergi kepada imam-imam. Nah, sementara mereka berjalan pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan diri mereka, kuasa Tuhan turun dan menyembuhkan mereka. Dan seketika itu pun ke-10 orang itu, orang kusta itu pun menjadi sembuh. Nah saudara, satu dari ke-10 orang itu kemudian ketika dia melihat dirinya sudah sembuh, maka dia kembali kepada Kristus dan dia memuliakan Allah serta tersungkur di kaki Kristus dan mengucap syukur kepadanya. Kristus kemudian bertanya, "Di manakah 9 yang lain? Bukankah tadi kalian ada 10? Bukankah 9 itu juga tahir? Bukan hanya orang ini saja?" Nah, kemudian Alkitab mencatat bahwa orang itu bukan orang Yahudi, dia adalah orang Samaria. Yesus bilang bahwa tidak adakah yang lain selain orang asing ini. Jadi orang asing ini, maksudnya orang Samaria ini pun, meskipun orang Samaria dianggap sebagai orang yang diasingkan di dalam komunitas Yahudi karena perbedaan ya, beberapa budaya di antara mereka, meskipun mereka juga berasal dari akar yang sama, tapi karena setelah pembuangan ada begitu banyak hal yang terjadi sehingga mereka harus disingkirkan atau dibedakan dari orang Yahudi. Orang Samaria yang kusta ini kemudian mereka yang dianggap rendah oleh orang Yahudi pun dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita bisa melihat bahwa Lukas ingin memberikan pesan yang penting tentang apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan bahwa kita harus dapat mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan atas hidup kita. Saudara, 9 orang kusta itu pun mengalami mujizat yang sama seperti seorang ini, orang Samaria ini. Tapi 9 orang ini tidak mengucap syukur kepada Kristus. Berbeda dengan orang ini, ketika dia menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan kepada dia, dia kembali dan mengucap syukur kepada Kristus. Saudara, seringkali kita pun memiliki mental yang sama dengan 9 orang itu. Kita mendapat berkat-berkat Tuhan, kita mendapat pemeliharaan Allah, bahkan kita pun mendapat mujizat daripada Allah. Kita menganggap semuanya biasa-biasa saja.
semuanya adalah sesuatu yang normal. Kita tidak bisa melihat Tuhan hadir di situ. Dan karenanya mulut kita tidak bisa mengucapkan ucapan syukur. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Termasuk hal-hal yang sederhana yang saudara alami. Ketika saudara bangun pagi, mengucap syukurlah buat penyertaan Tuhan selama istirahat malam saudara. Ketika saudara bekerja dan malam hari saudara kembali ke rumah, ke dalam keluarga saudara, saudara mengucap syukurlah bahwa Tuhan memelihara saudara, memelihara istri saudara, anak saudara, memelihara suami saudara, memelihara seluruh keluarga saudara. Dan akhirnya ketika saudara tidur, saudara pun mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua penyertaan Allah. Dan saudara pun menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Pada saat saudara tidur, beristirahat, saudara pun bersyukur kepada Allah. Saudara, kalau kita melihat bahwa seluruh kehidupan kita sebenarnya dipenuhi dengan kebaikan Allah. Hanya tinggal bagaimana kita menyadari kebaikan Allah itu, supaya mulut kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Saudara, apakah saudara sudah membiasakan diri saudara untuk bersyukur ketika saudara bangun pagi dan saudara hendak menutup hari ini ketika saudara akan beranjak untuk tidur? Marilah kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk dapat bersyukur setiap hari. Saudara, marilah kita membiasakan diri kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah untuk boleh kami bangun pagi hari ini. Dan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh mengerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman itu berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk menyadari semua penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga mulut kami selalu mengeluarkan ucapan syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus menyertai kita semua.